La haula wala quwwata illa billah. Hari ini kita lanjutkan tentang hadis yang bicara tentang kesetaraan di depan hukum ya. Hadis riwayat hadis tentang al-mar'ah al-makhzumiyah, jadi perempuan dari kabilah Makhzumiyah. Wa haddatsana Qutaibah Ibnu Sa'idin haddatsana Lais an Ibni Syihab an Urwata an Aisyah radhiyallahu anha anna Quraisyan ahammahum sa'nul mar'ah al-Makhzumiyah allati sarqat faqalu wa man yukallimu fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalu wa man yastari alaihi illa Usama tu ibnu Zaidin hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kallama Usama faqala Rasulullah sallam atas tawbi haddin min hududillah thumma qala faqtataba thumma qala inna mahlakal ladina min qablakum annahum kanu idza sarqa fihim ad-dha'if tarakuhu wa idza sarqa fihim ad-dha'if aqamu 'alail hadda wa aimullahi law anna Fatimata binta Muhammadin sarqat laqattu yadaha. Ibnu Qutaibah Ibnu Sa'id Al-Bukhari berkata, Qutaibah bin Sa'id telah menyampaikan kepada kami, dia berkata, Al-Lais telah menyampaikan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya orang-orang Quraisy, anna Quraisyan, sesungguhnya orang-orang Quraisy, ahammahum telah menyusahkan atau sedang menghadapi kepada mereka, ahammahum telah sedang menimpa atau menghadapi atau menyusahkan kepada mereka, sedang gelisah ya, membuat susah ya, hum kepada Quraisy, membuat gelisah, membuat susah hum pada Quraisy, sya'nul mar'ati yaitu tentang urusan seorang wanita al-Makhzumiyati yang berasal dari suku Makhzumiyah. Jadi di Arab itu banyak namanya suku-suku ya, sama dengan di Indonesia berbagai macam suku ya. Di sana suku itu sangat kuat ya, jadi rasialisme itu sangat kuat. Ya, ketepatan ini adalah berkaitan dengan sebuah kasus yang menimpa salah satu suku, namanya perempuan dari kabilah Makhzumiyah. Allati sarqat, dia telah melakukan pencurian. Kemudian faqalu, orang-orang Quraisy itu mengatakan, wa man yastari alaihi, ya. Orang-orang Quraisy berkata, siapa yang mau membincangkan, siapa yang berani menyampaikan kasus ini kepada Rasulullah? Tentunya tidak ada orang yang berani. Mereka mengatakan yang berani, yang punya nyali untuk membincangkan masalah ini kepada Rasulullah hanyalah Usama bin Zaid. Jadi Usama bin Zaid adalah putra angkat beliau ya, yang kemarin sudah kita bahas tentang anak angkat dalam masalah-masalah fikih, masail fikih itu. Kemudian wa man yastari alaihi la Usama ibnu Zaid hibbu Rasulillah. Akhirnya apa? Kemudian Usama ini menyampaikan kepada Rasulullah, karena di beliau adalah disebut dengan hibbu Rasulillah, anak kesayangan daripada Rasulullah. Kemudian fakallama Usama langsung bercakap-cakap, berdialog dengan Rasulullah, menyampaikan persoalan yang menimpa perempuan dari kabilah Makhzumiyah.
Faqala Rasulullah SAW, Rasulullah langsung merespon, menjawab atas apa yang disampaikan oleh Usamah bin Zaid tadi itu, atas fa'u fi haddi min hududillah. Jadi bahasa ini adalah bahasa geram ya, artinya bahasa agak marah ya, bahasa agak marah, bahasa marah lah. Atas fa'u, apakah kau meminta keringanan, memberikan pertolongan? Apakah kamu minta pertolongan? Apakah kamu minta keringanan fi haddin dalam atas pelanggaran hukum ya, dalam masalah hudud. Di dalam istilah hukum HPI, hukum pidana Islam itu ada namanya hudud. Hudud adalah haddun hudud. Haddun adalah uqubatun muqaddaratun. Jadi sebuah hukuman yang sudah jelas sanksinya. Itu namanya hudud ya. Nah, Usama ini mencoba menego kepada Rasulullah, menanyakan kepada Rasulullah, Rasulullah memberi terkadang kasus yang menimpa perempuan makhzumnya itu terhadap yang dilakukan. Kemudian Rasulullah mengatakan, atas fa'u fi haddin min hududillah, apakah kau minta keringanan, minta syafaat, minta pertolongan dalam persoalan hukum Allah Ta'ala. Faqala summa qama. Jadi Rasulullah langsung berdiri ya. Ini adalah sebuah sikap yang sangat reaktif dari betapa pentingnya persoalan-persoalan equity before of the law, jadi penegakan hukum ya. Walaupun yang menyampaikan adalah Usamah bin Zaid tadi dalam persoalan ini, Rasulullah langsung ya, sangat reaktif. Summa qama, kemudian Rasulullah berdiri, fakhtatoba, kemudian beliau menyampaikan khutbah. Summa qala, kemudian berkata, innama ahlakal ladina min qablakum annahum idza kanu idza sarqa fihim asy-syarif tarakuhu wa idza sarqa fihim ad-dhaif aqamu alaihi al-hadda. Rasul mengatakan sesungguhnya ya, hancurnya ya umat-umat sebelum kamu ya, sebelum kamu apabila mereka melakukan kejahatan, melakukan tidak kriminal, melakukan pencurian, di antara umat-umat sebelum kamu itu yang melakukan adalah orang yang terhormat. Mereka tidak memberikan sanksi, tidak melaksanakan hukuman itu sesuai dengan ketentuan yang ada. Wa idza saraqa fihim ad-dhaif, apabila mencuri di antara kalian semuanya ya, di antara kalian semuanya orang-orang yang kalangan orang-orang miskin, orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak berdaya ya, aqamu alil hadda ya, mereka menegakkan sanksi hukuman atasnya ya. Wa aimullahi, demi Allah, wa aimullahi, demi Allah, lau anna Fatimah binti Muhammadin, jikalau Fatimah binti Muhammad, seandainya Fatimah binti Muhammad sarqat, mencuri ya, laqata'tu yadaha, maka aku akan potong tangannya ya, aku potong tangannya. Jadi ini adalah hadis-hadis yang bicara tentang penegakan hukum ya. Istilahnya ada equity before the law, adanya kesamaan hukum, manusia di hadapan hukum itu mempunyai kedudukan yang sama, tidak ada diskriminasi. Jadi hadis ini, asbabul wurudnya hadis ini, pertama adalah asbabul wurudnya hadis ini adalah sebuah kasus pencurian yang dilakukan oleh seorang wanita dari Makhzum, yaitu salah satu kabilah dari Quraisy ya. Salah satu kabilah dari Quraisy. Wanita tersebut bernama Fatimah binti Aswad bin Abdul Asad ibn Abdullah ibn Umar bin Makhzum. Jadi asbab nuzulnya, kronologi daripada hadis ini ya. Kemudian perempuan ini disebut dengan namanya Fatimah al-Makhzumiyah ya. Fatimah Makhzumiyah adalah putri dari saudara suami Ummu Salamah ya. Jadi Ummu Salamah ini adalah sebuah
sahabat yang terkenal ya, dimana kasus tentang persoalan sholat jamaah itu juga itu, ketika beliau ingin aktif jamaah, kemudian ingin pindah rumahnya mendekati masjid ya. Ini adalah juga kasusnya Ummu Salamah, Bani Salamah ya. Kemudian Ummu Salamah sebelum menikah dengan Nabi, jadi Ummu Salamah ini adalah menjadi istri Rasulullah ya. Sebelum menikah dengan Nabi, Fatimah maksudnya ini telah mencuri perhiasan dari rumah Nabi ya. Jadi sebelum menikah Nabi, Fatimah ini curi perhiasan dari rumah Nabi, yaitu pada masa penaklukan kota Makkah. Kejadian ini sangat menggegerkan masyarakat suku Quraisy ya. Setelah Nabi SAW baru saja menerapkan hudud, jadi baru memberikan semacam pelaksanaan hukuman hudud, di mana sebelum turun tentang ayat-ayat yang bicara tentang hudud ya, ayat tentang pidana berupa potong tangan belum diberlakukan ya. Yaitu adalah berupa potong tangan bagi seorang wanita yang melaksanakan perjudian. Sementara itu Quraisy adalah salah satu suku Nabi ya, para sahabat tidak ada yang berani menyampaikan peristiwa Nabi. Akhirnya diutuslah Usamah putra angkat Nabi untuk menyampaikan kasus tersebut, dan Nabi pun menyampaikan keterangan hukumnya sebagaimana hadis di atas. Kemudian penjelasan dari hadis Qutaibah ini, konteksnya hadis di atas adalah hadis yang merupakan sebuah gambaran ya, lahirnya penegasan adanya kepastian hukum yang berkeadilan. Jadi hadis ini adalah hadis yang membicarakan tentang penegasan adanya sebuah kepastian hukum yang berkeadilan. Satu hal yang paling penting adalah penegasan tersebut harus datang dari pihak pemerintah ya, dari pihak penguasa ya. Dalam hal ini adalah Rasul sendiri sebagai musyarri ya, sebagai musyarri ya. Jadi makanya istilahnya dalam hukum ada namanya, hukum itu idealnya adalah seharusnya tajam ke atas ya, juga tajam ke bawah. Nah sementara ini realitas di masyarakat adalah hukum itu tajam ke bawah, tumbul ke atas. Nah hadis ini memberikan penegasan adanya penegasan bahwa hukum juga tajam ke atas juga tajam ke bawah, sehingga memberikan adanya kepastian hukum dan yang berkeadilan ya, yang berkeadilan. Oleh karena itu bukan penegakan hukum bukan karena adanya paksaan, tapi memang atau desakan dari pihak lain, tetapi penegakan hukum memang adalah ada political will dari pihak atasan atau dari pemerintah ya. Hadis Qutaibah ibn Sa'ad yang bicara tentang Imratul Makhzumah tadi itu ya, ada beberapa poin yang dapat disimpulkan ya. Ada beberapa poin yang dapat disimpulkan tentang beberapa konsep persamaan ya dalam Islam ya. Tentang konsep persamaan dalam Islam. Pertama, persamaan di hadapan hukum dalam Islam, bahwa semua orang diperlakukan sama, maka muncul istilah namanya equity before of the law, jadi kesamaan hukum, kesamaan di mata hukum ya. Sebagaimana yang sering kita dengar bagaimana pernyataan Rasulullah di dalam hadis yang beliau begitu lantang, lau anna Fatimata sarakot laqata'tu yadaha, seandainya Fatimah ya binta Muhammad, jadi anak Rasulullah sendiri mencuri, maka aku akan potong tangannya. Lau anna Fatimata binta Muhammadin sarakot laqata'tu yadaha. Ini adalah sebuah penegasan adanya persamaan hukum di dalam Islam. Dari semua orang diperlakukan hukum yang sama, tidak ada diskriminasi ya. Dan penegakan hukum itu harus datang dari atas ya. Dari atas ya.
dari pihak pemerintah. Dalam hal ini adalah Rasul sebagai musyarrik yang memberikan penegasan terhadap adanya kesamaan dan bersamaan dalam masalah hukum. Yang kedua, adanya persamaan dalam proses peradilan. Jadi adanya proses peradilan, tidak ada diskriminasi dalam proses justisia, itu harus sama di hadapan hukum. Hal ini ditunjukkan kepada Sayyidina Ali ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah menegur kepada Khalifah Umar bin Khattab ketika ada mengadili sengketa antara Ali dengan seorang Yahudi, dan Umar membedakan cara memanggilnya. Akhirnya Umar memanggil Ali dengan kunyah, dengan nama gelar, yaitu Abu Hasan, karena Ali punya putra bernama Hasan sehingga dipanggil dengan Abu Hasan. Pemanggilan Ali oleh Umar dengan sebutan Abu Hasan, sedangkan Ali orang Yahudi dipanggil dengan nama biasa, itu pun oleh Ali ditegur. Jadi ketika proses peradilan itu ada perlakuan sikap yang sama, itu Sayyidina Ali mencoba menegur kepada Umar agar tidak adanya perlakuan yang berbeda kepada pihak-pihak penggugat dan tergugat. Dan itu pernah dilakukan oleh Sayyidina Ali kepada Umar bin Khattab. Yang ketiga adalah persamaan dalam pemberian status sosial. Jadi adanya persamaan dalam pemberian status sosial. Nabi SAW pernah menolak permohonan Abbas dan Abu Dar dalam suatu jabatan. Menolak kepada Abbas dan Abu Darin, yang disebutkan, ya Abu Dar innaka dhaif, karena Abu Dar ini minta diberi semacam jabatan, maka Rasulullah memberikan respon. Beliau mengatakan, ya Abu Dar innaka dhaif, Anda itu tidak mampu. Jadi walaupun sahabat dekat, tapi dalam hal ini Rasulullah betul-betul on the track, menolak terhadap permintaan dalam suatu jabatan dan melimpahkannya kepada orang lain. Makanya di dalam hadis yang lalu itu, la tatlub al-imarah fa innaka idza talabta fa innaka la tusta'an. Janganlah kau minta jabatan. Kalau minta Anda tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Ta'ala. Fa innaka idza talabta fa innaka la tusta'an. Jadi jangan minta jabatan adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan. Hal-hal yang terkait dengan bersamaan dan pemberian sosial itu pun juga dilakukan oleh Rasulullah. Dan pada saat Abu Abbas dan Abu Dar ini minta jabatan dari Rasulullah, justru jabatan itu diberikan pada golongan orang biasa dan bukan sahabat senior. Jadi ini adanya sebuah pemberian contoh yang sangat bagus yang dilakukan Rasulullah kepada sahabat yang lain. Yang keempat adalah adanya persamaan dalam ketentuan pembayaran hak harta. Adanya ketentuan dalam pembayaran hak harta. Islam mempersamakan dan cara dan jumlah batasan ketentuan zakat, tentang dia, denda, dan bagi semua orang yang menjadi wajib bayar zakat tanpa adanya membeda-bedakan status sosial dan warna kulitnya. Itu dilakukan oleh Islam. Sementara itu dalam dalil hadis yang lain cukup banyak, antara yang tercakup dalam khutbah wada itu, ayuhan nas inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum akurmati yaumikum hada fi baladikum hada fi syarikum ala hada ala balak. Itu adalah hadis-hadis yang bicara tentang adanya kesetaraan dalam aspek wahai manusia, sesungguhnya darah kalian semuanya, harta kalian semuanya, nama baik kalian semuanya, haramun adalah sangat mulia. Haramun adalah haram, artinya sangat mulia. Alaikum kahurmati yaumikum hada, sebagaimana mulianya
hari ini, yaitu adalah hari hari pada tanggal 9 Dzulhijjah ya, di Mina. Jadi khutbah itu adalah sebuah pidato yang sangat penting, pidato kenegaraan Rasulullah yang disebut dengan istilahnya human right ya, pidato tentang persoalan human right ya, persoalan tentang penegakan hukum ya, penegakan hukum, deklarasi human of rights ya. Jadi yang disebut di dalam sejarah, jadi bukan yang dibacakan deklarasi yang dideklarasikan di mana itu di PBB, tapi Rasulullah 14 abad yang lalu ketika menyampaikan khutbah wukuf ya, ketika khutbah di wukuf Rasulullah menyampaikan sebuah pidato yang sangat penting ya, tentang adanya deklarasi human of right ya, aywan nas inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haraman alaikum wa hurmat yaumikum hada fi syahrikum hada fi baladikum hada ala hal balak ya. Jadi Rasulullah ketika menyampaikan khutbah wukuf, jadi karena memang Rasulullah itu hajiannya sekali dan umroh hanya 4 kali, jadi maka dikatakan namanya khutbah wada, khutbah perpisahan. Kenapa? Karena Rasulullah setelah peristiwa itu 3 bulan wada, khutbah wada itu Rasulullah meninggal dunia ya, Rasulullah meninggal. Dan salah satu sahabat yang mendengarkan khutbah itu yang menangis adalah Abu Bakar. Jadi Abu Bakar punya feeling bahwa Rasulullah tidak akan lama lagi akan berpisah dengan kita ya, dengan adanya teks daripada khutbah wada ya, khutbah wukuf ya. Khutbah wukuf ini terkenal dengan namanya khutbatul wada, khutbah perpisahan. Jadi Rasulullah ketika waktu melaksanakan khutbah wukuf itu menyampaikan sebuah pidato kenegaraan ya, pidato kenegaraan yang bicara tentang penegakan ya, tentang penegakan hak-hak asasi manusia ya. Aywan nas inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hada fi syahrikum hada fi baladikum hada ala hal balak gitu. Itu adalah qalu bala ya. Persamaan di atas adalah salah satu prinsip utama dasar Islam, baik yang berkaitan dengan masalah ritual ataupun sosial. Jadi dalam persoalan sosial atau masalah ritual, demikian juga orang misalnya mau sholat jamaah ya, siapa yang harus di depan ya, afdhalus sufuf as-shafful awal. Shaf yang pertama adalah shaf yang paling depan. Ketika dia datang di shaf yang awal, maka ya dia yang berhak untuk duduk di shaf yang pertama ya. Persamaan hak tersebut juga tidak hanya berlaku bagi umat Islam, tapi juga bagi seluruh penganut agama yang lain ya. Mereka diberi hak untuk memutuskan hukum sesuai dengan ajaran masing-masing, kecuali kalau mereka memang dengan sukarela meminta keputusan hukum sesuai dengan hukum Islam ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat 47 itu, wal yahkum ahlul injil bima anzalallahu fi wa man lam yakum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Hendaklah orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah kepadanya. Jadi makanya kan ada ayat itu, amanna rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal minuna kullun amana billah. Jadi Injil yang asli pun juga tidak beda dengan Al-Quran. Jadi karena Al-Quran adalah sebagai kitab yang akhir yang menyempurnakan terhadap ajaran-ajaran nabi-nabi sebelumnya. Maka dalam ayat ini Allah beritakan wal yakum ahlul injil bima anzalallah ya, dan adalah orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Injil, orang Nasrani memutuskan hukum menurut apa yang ada, yang Allah turunkan dalam Injil itu. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Barang siapa yang tidak memutuskan hukum menurut apa yang dilakukan Allah, maka mereka adalah orang-orang yang fasik.
keluar dari aturan-aturan hukum Allah. Ya. Jadi ini adanya kesamaan kesetaraan di bidang hukum. Al-Baghawi menuliskan bahwa dalam tafsirnya bahwa ayat di atas adalah menunjukkan bahwa orang-orang yang terdidik dari kalangan pengikut Injil telah berhukum dengan kitab Tauratnya, sementara ya para pendetanya telah berhukum dengan kitab Injil, tetapi akhirnya mereka menentang isi kitab tersebut. Contoh ini adalah menunjukkan bahwa Islam telah memberikan hak bagi pemeluk agama yang berbeda untuk menetapkan apa hukum sesuai dengan kitab sucinya. Ya. Penyamarataan hak tersebut telah disebutkan di atas akan berimplikasi pada penegakan keadilan dalam penetapan hukum. Ya. Makanya di dalam ayat lain, dalam surat An-Nisa ayat 58 itu disebutkan ya ayyuhalladzina amanu, ya, tentang pentingnya bil adli, ya, wal yahkum, bagaimana dalam surat An-Nisa ayat 58 tuh, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil, ya. Jadi karena adil itu adalah ruh esensi dari hukum, itu adalah keadilan. Makanya dalam penjelasan yang lalu bahwa Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa memilih seorang kepala negara sekalipun tidak Islam tidak apa-apa asal mereka adil, ya. Jadi adil itu adalah esensi keadilan hukum, ya. Esensi hukum itu adalah keadilan. Perhatikan di dalam ayat-ayat ya tentang pentingnya adanya keadilan, ya, dalam hadis dan beberapa ayat Al-Quran tentang penekanan tentang persoalan al-adl, ya. Baik dalam masalah perkawinan juga salah satu syarat daripada adanya poligami adalah harus adanya sikap adil, al-musawah, adanya keadilan di antara istri ada. Nah, keadilan dalam poligami pun juga keadilan secara materi, ya, syarat yang harus ya dilaksanakan, ya. Demikian juga dalam persoalan penegakan hukum adalah tidak adanya diskriminasi hukum, ya. Prinsip persamaan hak dan keadilan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam penerapan hukum Islam. Keduanya harus diwujudkan demi pemeliharaan martabat manusia yang istilah sebut namanya adalah basyariyah al-insaniyah, ya. Basyariyah al-insaniyah, dari ajaran nilai-nilai martabat manusia. Ini adalah persoalan-persoalan yang menyangkut adalah persoalan keadilan, ya. Ini hadis yang terkait kasusnya Imrah Bani Makhzumiyah yang terkait dengan adanya yang bicara tentang kesetaraan di depan hukum. Saya kira itu hal yang terkait dengan hadis tentang kesetaraan di bidang hukum. Insya Allah nanti di pertemuan berikutnya adalah hadis yang bicara tentang hubungan muslim dan non muslim, ya. Nah, persoalannya bagaimana dengan di Indonesia, ya. Di Indonesia kita bukan wa man lam yunzalallah fa ulai qaumul kafirun. Bagaimana dengan ayat itu bahwa Pancasila adalah merupakan sebuah mitsaq, sebuah al-muahadah al-wataniyah, sebuah kesepakatan nasional, ya. Ini sebuah kesepakatan yang dilakukan oleh para pemimpin, katakanlah para ulama, ya, para pemimpin di saat-saat akan mendeklarasikan tentang kemerdekaan, ya. Karena bagaimanapun isi Pancasila pun juga tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran yang di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Jadi butir-butir ajaran-ajaran Pancasila sendiri adalah tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Karena kita adalah negara yang
memberikan jaminan hak-hak kepada seluruh warga negara yang berwarna-warni ya, yang beraneka ragam ras dan bangsanya. Nah, karena Pancasila adalah sebuah kesepakatan final ya, yang dilakukan oleh para pemimpin, para pejuang dulu, para deklarator, dan itu adalah merupakan kesepakatan daripada para pemimpin yang disebut dengan namanya al-muahadah al-wataniyah ya, yang memang perlu diamankan untuk dalam rangka menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia, di mana setiap warga diberi hak untuk melaksanakan agama dan keyakinan sesuai dengan kepercayaan mereka masing-masing. Tidak bertentangan dengan ayat Al-Maidah ayat 47 ini, "Faman lam ya'malillahu faulaika humul fasiqun." Ya. Jadi Al-Quran tidak bertentangan dengan Pancasila ya, tapi nilai-nilai Pancasila adalah bagian daripada ajaran Al-Quran. Saya kira itu untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya insya Allah kita bisa menjatuhkan pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.